Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar dan juga para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kaum muslim kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian sore bersama Dais dan juga MAJT TV. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Baik para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita bersama Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Kamal Khafid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat dan semangat insyaallah. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini akan membahas tema yaitu keutamaan membaca surat Yasin Kiai. Mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Kiai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, Radio Gaul, Modis, dan semua yang mendengarkan dan melihat acara kajian sore. Syukur alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali untuk yang kesekian kalinya. Harapan kita semoga ilmu kita bermanfaat, diridhoi oleh Allah, dan semoga apa yang kita kerjakan, kita amalkan, kita lakukan dari kajian-kajian kita dan guru-guru kita, semoga semuanya menjadi ladang kebaikan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ridhonya, amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca surat Yasin. Jadi kalau kita melihat amaliyah yang banyak dilakukan di umat Islam Indonesia gitu ya, itu kan memang banyak yang melakukan yasinan gitu ya. Mungkin seluruh umat Islam di dunia juga banyak ya yang mengamalkan membaca surat Yasin. Cuman di Indonesia ini sangat populer ya. Akar rumput ke bawah itu memang benar-benar merajalela kebaikan tapi ya. Jadi istilah yang kita dengar itu adalah yasinan. Jadi yasin menjadi yasinan, tahlil menjadi tahlilan, maulid menjadi maulidan, manakib menjadi manakiban, ngaji juga jadi pengajian, seperti itu. Nah, sampai kemudian ada istilah fikuli makanin, makan-makan gitu ya. Di mana ada tempat di situ kita ada makan-makan. Nah, makan-makan ini biasanya kita di situ ada yasinan, ada tahlilan gitu ya. Ada maulidan, ada menakiban dan mujahadahan, istighosahan. Pokoknya yang bau-bau an-an itu biasanya urusannya dengan makanan. Nah, sebetulnya apa ada fadilah membaca surat Yasin sampai sedemikian populer gitu ya. Bahkan kalau kita ini walaupun tidak pegang bukunya atau Qur'annya, itu kita kalau ada yang mimpin baca Yasin itu kita bisa menirukan. Walaupun kita sendiri mungkin kalau disodori mic tanpa buku, tanpa Quran barangkali juga nggak bisa runtut gitu ya. Tapi ketika ada yang salah membaca, kita itu kerentek itu, ini keliru, ada huruf yang hilang, ada kalimat yang hilang, itu kita ngerti saking populernya surat Yasin yang sering dibaca oleh umat Islam. Nah, surat Yasin ini dikatakan qalbul Quran, sebagai hati daripada Al-Quran. Seperti manusia kan ada jantung, ada paru, ada hati itu ya, ada empedu. Nah, Al-Quran juga seperti itu, ada jantungnya gitu ya, ada hatinya, dan hati Al-Quran itu adalah surat Yasin, merupakan qalbul Qurannya. Di dalam Al-Quran itu adalah surat Yasin. Nah, banyak sekali sih sebetulnya surat-surat yang lain itu yang fadilahnya itu besar ya. Misalnya surat Tabarok itu akan dibebaskan dari siksa kubur sebagai dinding kan, dinding siksa kubur.
Kemudian ada surat Ar-Rahman untuk mendapatkan kewelasan gitu ya. Surat Yusuf supaya kita ini menjadi orang yang akhlaknya sebaik Nabi Yusuf, wajahnya juga berseri seperti Nabi Yusuf gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya surat Ar-Ra'du untuk membacakan doa, dibacakan surat Ar-Ra'du kepada orang yang sudah sakit parah. Itu nanti kemungkinannya 2. Kalau tidak sembuh cepat, ya berarti mati cepat. Jadi kemungkinannya 2 itu surat Ar-Ra'du gitu ya. Ada Al-Waqiah, fadilahnya untuk nyaur utang sing do kakean utang itu bendang dikai solusi sama Allah ya. Dilalah iso nyambut gawe, misalnya gajine naik atau apa keberkahan dalam rizki gitu ya. Dan masih banyak lagi surat-surat yang lain termasuk Kulhu, Falak dan Anas. Nah, hari ini di hadis yang ke-102 Wasiatul Mustafa, Kanjeng Nabi menspesifikkan yaitu surat Yasin di awal dari fadilah-fadilah. Nanti karena ada surat-surat yang lain beberapa fadilahnya juga. Hari ini mengawalinya dengan surat Yasin. Ya aliyu alaika bi surati Yasin subahan wa masaan fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillahi ta'ala. Wahai Ali, hendaknya kamu membaca surat Yasin di pagi dan sore hari. Karena sesungguhnya barang siapa yang membacanya maka ia berada dalam penjagaan Allah. Nah, maka guru saya juga pernah mengijazahkan kalau kita mau diberikan keselamatan oleh Allah itu sering-sering membaca surat Yasin. Jadi Jumat ini misalnya kita baca surat Yasin maka Allah akan selamatkan pada sampai Jumat berikutnya. Nah, maka hadisnya adalah ini karena fi amanillahi ta'ala, maka dia dalam penjagaan Allah. Kapan membacanya? Pagi dan sore itu. Nah, pagi itu adalah waktu-waktu subuh. Boleh dibaca sebelum subuh atau dibaca setelah subuh. Sebelum subuh mungkin sekalian pada saat selesai qiyamul lail atau tahajud, dan kalau yang agak pagian lagi setelah subuh ya berarti sebelum duha gitu ya. Karena nanti setelah duha itu yang sunahnya lagi itu adalah surat Al-Waqiah. Nah, kalau sore itu setiap asar sampai ba'da maghrib. Nah, maka orang dulu gitu ya, saya pernah diceritain sama Ki Haji Syukron Makmun ya di Jakarta. Beliau adalah gurunya Ki Haji Zainuddin MZ. Wah, itu pengasuh pondok pesantren Darul Rahman. Itu beliau cerita kalau kepengin menjadi orang yang dicukupi oleh Allah, maka membaca surat Al-Waqiah itu 41 kali ba'da maghrib. Nah, ini Yasin. Yasin itu berarti mengiringi surat Al-Waqiah itu. Jadi misalnya sore berarti sore qoblal maghrib gitu ya. Atau ya ba'dal maghrib itu. Jadi ba'da maghrib ini kenapa orang dulu itu memang membaca Al-Quran sampai Isya, karena waktu-waktu antara maghrib dan Isya itu adalah waktu mustajabah, sehingga banyak diisi dengan membaca surat-surat yang menjadi pilihan. Salah satunya adalah Waqiah dan surat Yasin ini. Jadi surat Yasin yang dibaca sore itu ya antara ba'da asar sampai maghrib itu, atau sampai ba'da maghrib seperti itu sampai tiba waktu Isya. Nah, apa kalau waktu yang lain tidak utama? Tentunya tetap berpahala, tapi lebih utama yang pagi, sobahan, wa masaan, pagi dan sore. Ini karena ada hadis yang spesifik seperti itu. Nah, antara lain tujuan yang lain itu adalah untuk dibacakan di depan orang yang sakit gitu ya. Maka insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Kalau ar-ra'du itu tadi itu istilahnya adalah obat tapi dengan resep apa mas yang tinggi itu dosis ya, dosis tinggi itu ar-ra'du itu. Tapi kalau surat Yasin itu ibaratnya ya obat normal gitu ya. Tapi kalau ar-ra'du itu artinya petir ya. Jadi kalau dosis yang tinggi itu surat ar-ra'du. Tapi kalau sakit biasa tidak begitu menyiksa gitu ya, maka dibacakan surat Yasin. Jadi kalau sudah orangnya nun sewu
cekik-cekik tapi ndak mati-mati, nggak meninggal. Saya pernah ditelepon itu ya sama salah satu temen di kepolisian itu ya. Itu Pak Ustadz, saya punya saudara ini sudah lama di ICU, itu ndak keluar karena keluar itu belum boleh di dalam ICU, terus itu keluarganya sampai capek gitu ya. Jadi akhirnya mohon kesembuhan, kalau ndak ya pokoknya yang terbaik Pak Ustadz. Kemudian saya bacakan surat Ar-Ra'd itu dari jauh itu ya, ditujukan kepada orang tersebut, dan bukan alhamdulillah ya, tapi ya besoknya itu terus nggak ada gitu ya. Nah saya khawatirnya itu dianggap pembunuh. Tapi ya sebetulnya memang itu ayat yang tokcar gitu ya. Jadi ayatnya ya, bukan siapa-siapanya. Jadi ayatnya itu adalah memang ayat yang memang corone itu adalah ayat untuk obat yang dosis tinggi seperti itu. Tapi kalau Yasin ini memang standar hal yang baik untuk keselamatan, kita baca setiap hari Jumat itu karena Sayyidul Ayam, rajanya hari. Jadi boleh dibaca kapanpun. Kalau ada orang mengatakan wah bid'ah itu setiap malam Jumat kok mesti do yasinan. Kalau yasin boleh tapi jangan yasinan. Kalau tahlil boleh tapi jangan tahlilan. Ya, kita jawab saja, nek ngono kowe kena duwe kathok ning aja kathokan. Nah gitu. Punya sabu kena ning aja sabuan. Lah kira-kira itu Mas, yang ada di sini fadilahnya adalah Allah akan memberikan keselamatan, keamanan sampai pada pekan berikutnya seperti itu. Baik, Kiai. Yang pertama nih Kiai, tadi disampaikan bahwasanya panjenengan pernah diberikan ijazah kepada guru panjenengan ya. Iya. Jadi ketika seseorang itu mungkin melihat media sosial, ada seorang alim ulama seperti itu memberikan ijazah, kita bilang qabil itu apakah itu sah-sah saja Kiai? Boleh. Karena saya kiaskan atau saya samakan dengan orang yang ngaji misalnya dengan Gus Baha ya, itu kan kalau ngaji sama beliau jauh ya di Rembang sana ya. Di Rembang kecamatannya ikut Sedan itu, Naruan ya, Naruan kecamatan Sedan. Nah itu kalau jauh seperti itu kan kita ngaji bisa live, yang ada live-nya itu biasanya di Mazru'atul Quran di belakang Menara Kudus setiap Jumat pertama. Ini kalau ini harus Jumat berapa ini? Udah kedua apa ketiga ini ya. Jumat pertama biasanya di Pondok Quran Mazru'atul Quran di belakang Menara Kudus itu ada live-nya Gus Baha misalnya. Nah, ketika kita mengikuti dari sini itu ketika di situ ada yang komentar maka Gus Baha ridho, artinya sah, dan itu sanadnya mutasil. Jadi kalau mau misalnya beliau ngaji tafsir atau ngaji apa misalnya Bukhari atau An-Nasai ya, maka sanad itu akan bersambung walaupun lewat online gitu ya. Nah maka begitu pula ketika kita diberikan ijazah oleh kiai atau ulama, ketika kita walaupun tidak live gitu ya dari YouTube itu, karena YouTube itu adalah mensiarkan ulang apa yang pernah ada, sehingga kita ketika mengatakan qabil itu hanya terjeda saja. Tapi yang jelas kalau itu sudah diijazahkan berarti kita pun juga ikut bisa menerima qabil itu, berarti bisa kita terima dan itu bisa menyambung seperti itu. Itu hanya beda masa saja. Kalau dulu offline, sekarang istilahnya online seperti itu. Baik ya, mengenai surat Yasin tadi Allah akan menjaga seseorang itu sampai di esok harinya kita. Nah, apakah dengan kita membaca surat Yasin itu mungkin dalam menjaga artian apa nih Ki? Maksiat atau apa ini? Berarti kalau kalimat menjaga ini kan luas ya. Jadi menjaga, kalau guru saya dulu pernah menyampaikan itu keselamatan. Jadi dijaga oleh Allah dari musibah-musibah besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita sering membaca surat Yasin itu delalah lah, itu delalah gitu. Delalah ono apa-apa awake dhewe selamat. Delalah apa-apa kita diberikan keamanan oleh Allah. Maunah, nah istilahnya maunah atau pertolongan dari Allah, keselamatan. Nah masalah bentuknya apa yang jelas Allah yang tahu, tapi yang jelas ketika kita merutinkan membaca surat Yasin, insya Allah Allah akan berikan keselamatan. Baik, mungkin juga para pendengar pengen mengetahui nih Kiai, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya Yasin, Toha dan lain sebagainya seperti itu. Apakah ada makna tertentu nih Kiai?
Baik. Mayoritas yang masyhur ulama sepakat kalau Yasin itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Karena ada kalimat wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menjadi seorang utusan. Nah, ini kan dekat banget Yasin wal Qur'anil Hakim langsung innaka, berarti tertuju langsung kepada Nabi Muhammad. Maka Yasin itu sebetulnya nama lain daripada namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yasin, kemudian Toha itu juga termasuk sama kayak Yasin, jadi menjadi nama lain Kanjeng Nabi Muhammad. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Di situ K itu khitabnya kepada Kanjeng Nabi. Maka Toha sama Yasin itu selain daripada bagian daripada pembukaan dari surat-surat yang bernuansa huruf hijaiyah, tapi khusus yang Toha sama Yasin itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Baik, tadi disampaikan bahwasanya ayat ini atau surat ini untuk dibacakan kepada yang mungkin dosisnya yang masih rendah gitu ya. Selain tadi ar-ra'du tadi. Di Kampung Arka ini ada orang itu berkeyakinan ketika orang hendak susah ingin meninggal, mohon maaf ini, itu dikaitkan dengan mempunyai pegangan kiai. Apakah keyakinan itu benar atau kita harus hindari? Iya. Orang yang punya pegangan itu biasanya kan punya susuk itu, ada sesuatu yang dimasukkan dengan diniatkan gitu ya. Nah, kenapa orang itu sering mengkaitkan dengan susahnya mati? Karena biasanya orang yang pasang susuk itu ada transaksi dengan alam goib. Ya, transaksinya dengan siapa? Kolaborasi dengan jin. Nah, biasanya orang yang mau meninggal dunia kalau ini belum dilepas, belum diputus, artinya masih diperpanjang terus, padahal jasadnya sudah nggak kuat, ruhnya harus keluar. Maka kemudian susahnya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga Allah itu jembar pangapurane. Kalau dia bertobat, ternyata orang yang ngasih susuk itu ternyata nggak ada di situ, jauh, atau orangnya memang sudah mati juga, kan dia nggak bisa melepas itu. Bahkan keluarganya pun juga nggak ngerti ya, susuk apa yang dipasang. Dia sendiri sudah koma, bisa saja kan dia nggak lebo, ora sadar kalau dia itu pernah pasang susuk dan harus dilepas karena dia ada transaksi dengan alam gaib misalnya. Maka dengan kita membaca Al-Quran terutama surat Ar-Ra'd itu, maka itu akan bisa mengalahkan hal-hal yang demikian itu. Jadi benar juga itu, karena apa? Karena ada transaksi dengan alam gaib itu atau alam jin, sehingga jin kalau sudah diajak transaksi seperti itu dia itu pasti berontak kalau mau dilepas paksa, apalagi orangnya udah mau meninggal kan, berarti artinya dia mau memaksakan diri. Nah, tapi dengan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang tertentu yang membaca atau diruqyah, ya, insya Allah ya tetap bisa lepas. Nah, seperti itu. Baik, ini terakhir sebelum break ya, mengenai apakah ada peristiwa penting di dalam surat Yasin? Ya, jadi karena Yasin ini adalah qalbul Quran gitu ya, hatinya Al-Quran, maka surat Yasin ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW juga di depan orang yang meninggal dunia. Maka sampai beliau berpesan seperti itu ya karena memang pernah terjadi pada saat itu. Nah, cuman ini oleh kalangan orang-orang minhum itu dianggap hadis yang dhaif. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan hadisnya sahih, yang kedua mengatakan hadisnya dhaif. Itu tergantung tim pencari fakta hadis ini sahih atau tidak, ini versinya siapa, seperti itu. Nah, kalau kita meyakini bahwa itu sahih, jadi Nabi menganjurkan kita benar-benar untuk diamalkan. Apalagi di sini di Wasiatul Mustafa itu adalah bagian daripada hadis-hadis yang spesifiknya itu ke Sayyidina Ali, sehingga Wasiatul Mustafa ini sudah masyhur di kalangan ulama Nahdliyin. Hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Seperti itu. Baik, bagi Anda semuanya kaum muslim yang bertanya, nanti Arka buka di desain kedua di 082133670000 atau di 0246746352. Kita break dengan
Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kembali di 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini RK Buka, silakan bagi Anda yang ingin bertanya mengenai keutamaan membaca surat Yasin. 082133670000 atau di 0246746352. Baik, ada yang sudah bergabung nih Kiai. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bu Mira yang mau bertanya mengenai kenapa surat Yasin merupakan jantung dari Al-Quran. Terima kasih. Iya, jadi seperti tubuh kita ya. Tubuh kita ini kan banyak sekali komponen-komponen yang nanti dengan darah itu saling menyambungkan. Artinya ada komponen-komponen di dalam Al-Quran itu yang terkait satu dengan yang lain ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu satu gelondong 30 juz itu dikumpulkan dalam satu inti ada di surat Yasin ya. Surat Yasin itu dirangkum lagi itu di surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu dirangkum lagi, dirampingkan istilahnya, itu ada di Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu dirampingkan lagi, itu ada di huruf ba-nya. Huruf ba-nya dirampingkan lagi, itu ada di titiknya. Nah, seperti itu. Ya misalnya Al-Quran ada mata, ada telinga, ada hidung, tenggorokan, ada jantung, ada paru, ada empedu dan sebagainya, ada darah yang mengalir. Maka jantungnya atau hatinya itu adalah surat Yasin. Nah, nanti dikembangkan lagi pada satu titik, yaitu ada di nyawanya. Nah, nyawanya itu ya di huruf titiknya di huruf ba itu. Jadi poknya di situ. Itu sebagaimana badan kita. Ya, baik, kita angkat. Assalamualaikum. Salam Pak, ini dari Mas Indra mau tanya. Ini kajiannya bagus sekali Pak, saya seneng ini Bapak ini. Ya. Alhamdulillah. Itu yang saya baca itu dalam khasiat misalnya basmalah, Fatihah, Al-Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Qadr itu umpamanya biar menyadarkan orang bahwa baca Al-Ikhlas. Misalnya apa harus ada yang pendapat Pak harus 1000 kali. Misalnya ya Hayyu di kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali ya Hayyu ya Qayyum 2000 kali. Apa harus segitu Pak? Ini ada yang pendapat orang kudu 1000 kali sekali cukup.
Yeah. Bagaimana pendapat Bapak itu? Kok harus dibatasi 1000 kali, 2000 kali gitu ya. Matur nuwun sangat Pak nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang kita itu punya tradisi dan Allah pun juga punya tradisi ya. Bahasa kita ya, tapi Allah mosok duwe tradisi. Itu saya untuk memudahkan bahasa saja. Tradisinya Allah itu memang kalau memerintahkan kepada kita itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Misalnya walau qalilan, kemudian udzukurullaha dzikron katsira gitu ya. Mengingatlah kamu kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Nah, kemudian banyak sekali di kitab-kitab diterangkan ukuran banyak itu seberapa, yaitu 1000. 1000 itu ukuran banyak. Nah, ukuran sedikit itu berapa? 100. Jadi kalau kita membaca istighfar, sholawat, la ilaha illallah, minimal itu 100 kali di dalam sehari. Kalau di dalam thariqah-thariqah yang jumlahnya ada berapa itu? 44 thariqah mu'tabaroh di Indonesia. Mu'tabaroh itu yang masyhur, yang diakui. Karena ada thariqah yang tidak diakui berarti ono mambu-mambu rodok sesat. Gitu seperti itu. Nah, yang mu'tabaroh termasuk Sadzaliyah, Ghazaliyah, Rifaiyah, kemudian ada juga Ta'at Tijaniyah gitu ya, Anak Sabandiyah, dan masih banyak lagi yang lain. Itu jumlahnya kalau tidak salah saya pernah buka kitabnya itu 44 yang sudah diakui dikatakan mu'tabaroh gitu ya. Nah, itu biasanya itu sehari tidak lepas dari membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Itu rata-rata itu 3 ini. Termasuk di thariqah At-Tijaniyah gitu ya, Sidi Syekh Abi Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani qaddasallahu sirrah. Yang nanti ada muktamar atau Idul Khotmi itu di bulan September ya. Agustus akhir sama September awal di Brebes di Pondok Pesantren Ki Haji Soleh Basalamah itu ada. Nah, di situ minimal ijazahnya itu sehari itu membaca istighfar, sholawat dan la ilaha illallah itu 100 kali. Nah, kalau bisa sampai sebanyak-banyaknya ya mentok 1000 lah. Nanti kalau sudah 1000 ya ganti amaliyah yang lain. Kenapa? Karena 1000 itu adalah batas dikatakan banyak ya. Tapi kalau sedikit itu adalah 100. Apa harus 1000? Tidak. Apa harus 100? Tidak. Hanya ini menginformasikan setidaknya 100, maksimal itu 1000. 1000 dikatakan banyak, 100 dikatakan sedikit. Kalau misalnya mau hanya 7 kali, kemudian 14 kali, itu ya boleh ya semampunya. Tapi kalau mau mengamalkan secara istiqomah, diijazahkan kepada guru supaya kita itu kalau ada guru kan tertuntun rapi gitu loh. Nah, istilahnya tertuntun dengan benar. Kalau ndak ada guru kan acak. Aku ki waktu ini akeh meh maca apa yo. Tapi kalau ada gurunya, oh saya punya amaliyah pada subuh ini, pada asar ini, itu kan cetok gitu ya. Tapi kalau ndak digurukan itu biasanya bingung loh. Aku meh maca apa ya? Kadang-kadang bosan dia baca tasbih terus ngarang dhewe, engko terus salah tamit. Ya ndak apa-apa, sembarang. Tapi nanti dia besoknya akan pindah-pindah dan tidak bisa istiqomah. Tapi enggak apa-apa, sebetulnya tidak ada salahnya. Cuman kadang-kadang kejenuhan itu orang, wah aku mau coba meneh ya. Tapi kalau sudah tertata, digurukan, sanatnya nyambung itu, maka dia akan mengamalkan sesuai yang diijazahkan dari guru kepada muridnya. Itu jadi fadilahnya atau keutamaan orang itu berguru itu karena ada yang nuntun biar istiqomah seperti itu. Baik, 0821336722 atau di 0246746352. Ada dari Bu Yanti. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya mengenai apakah ada tafsir khusus mengenai surat Yasin agar lebih mudah dipahami dan lebih enak kita menjalankannya, mengamalkannya. Tafsir Al-Quran tentang surat Yasin. Itu ada itu, tafsir surat Yasin ada. Kalau mau ngaji di YouTube itu saya kira banyak itu, ngaji tafsir surat Yasin. Bahkan ada juga Yasin itu untuk ini satu kajian khusus Yasin, yaitu Yasin Fadilah. Ada bukunya di Toha Putra, banyak toko-toko buku juga tentang keutamaan Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu biasanya di tengah-tengah ayat tertentu itu ada sholawatnya.
kemudian nanti diulang 7 kali, misalnya salamun qaulam mir rabbir rahim mamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu diulang 7 kali. Nah itu nanti lain lagi. Kalau itu ijazah harus digurukan ya. Kalau misalnya lewat YouTube ya sudah, qabil tuh gitu aja ndak apa-apa. Itu karena kebaikan itu Gusti Allah itu maha syakur lah, maha nerimake. Sehingga andai kata nggak diijazahkan dari guru, pokoknya wis gelem ngaji alhamdulillah. Kata Gus Baha itu wong ki ora maksiat wis apik. Setidaknya hidup itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena dengan meninggalkan kemaksiatan itu artinya orang akan baik-baik saja. Nah, ketika meninggalkan kemaksiatan kan berarti kan melakukan perintah hakikatnya itu. Misalnya dia tetap sholat, kan dia meninggalkan kemaksiatan. Kalau dia nggak sholat berarti dia sedang maksiat. Maksiatnya ya meninggalkan sholat itu tadi. Maka singkatnya itu menungso angger ora maksiat kuwi wis apik. Ya berarti itu nggak usah berlebihan banget, asal dia tidak maksiat, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa misalnya. Nah itu kan berarti kan sudah baik itu ya. Nah kalau ewadene nek kepengen arep meningkatkan kualitas gitu ya. Oh itu kan ya seperti sinyal lah ya, kalau kita itu banyak baca Qur'annya banyak, sholawatnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, itu ibaratnya tabungan gitu miliaran lah gitu ya. Tapi nek standarnya wong didit itu berapa toh ya, misalnya dalam rekening 10 juta gitu wis tenang sih dalam 1 bulan. Orang di kebutuhan kok ning rekening kok 10 juta gitu wis anteng gitu ya. Umpama Ramadan arep prei-prei bareng wani ya seperti itu. Baik, kita sapa di 082133670000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya, dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Nur Halimah di Klaten. Iya, monggo Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mas, ini apa? Kalau baca Yasin itu habis maghrib sama habis subuh. Terus baca surat Yasin itu habis subuh. Itu baik apa enggak? Iya. Mohon penjelasannya ya Mas ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus itu, karena sebelum kita berangkat kerja mencari ma'isyah kehidupan dunia ini, kita iringi keberkahannya itu dengan membaca surat Al-Waqiah. Jadi pas ya kalau Waqiah itu dibaca di pagi hari atau di malam juga tidak apa-apa, karena malam itu untuk siap-siap sesuk njemput keberkahan Gusti Allah, tapi wis duwe sanguse dengan Al-Waqiah. Kemudian kalau surat Tabarok itu pokoknya malam Jumat itu ada surat Yasin, Tabarok, Al-Kahfi, kemudian Waqiah, satu lagi As-Sajdah gitu ya. Kalau mau ditambah lagi Ar-Rahman gitu. Lah kalau masih waktunya turah-turah meneh, yo dirangkai ya, dirangkai itu mulai misalnya kalau orang itu mau mengambil yang spesifiknya itu ya, dijiko sesuai dengan hadisnya yang spesifiknya itu apa? Akhir surat Al-Baqarah. Terus ada lagi surat tadi surat Yasin, Al-Kahfi, Tabarok. Terus ada ayat kursi. Itu dintekke kabeh itu. As-Sajdah, Ar-Rahman, Al-Waqiah, kemudian Muawwidzatain. Dijiko sing itu tok yang ada fadilahnya besar, ya ndak apa-apa, wong levelnya kita masih milih-milih gitu ya. Tapi bagi yang mau meningkatkan keistiqomahannya, maka dia nggak peduli hari apa, waktunya apa, pokoknya bendino aku maca Quran, khatam balinine itu lebih baik. Karena dia sudah nggak ngurusi namanya hitung-hitungan. Kalau kita aku tak mau Yasin ben ngene, aku tak mau Waqiah biar berkah, biar aku sugih ya, ben sugih, ben kaya. Itu masih hitung-hitungan loh itu. Tapi kalau aku pokoknya maca Quran sak glondong bendino tak waca, khatam tak baleni meneh, itu lebih baik. Karena dia ngejar istiqomahnya, dan istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi 1000 karomah itu masih terkalahkan dengan yang namanya istiqomah. Seperti itu. Baik, ada lagi nih Pak Kiai ya. Dari Bapak Santoso mau bertanya, saya pernah melihat teman saya itu membawa potongan
kertas yang bertulisan Arab dan itu Ya. Arab Quran. Bagaimana Pak Kiai pandangannya? Baik, saya curiga potongan tubuh manusia. Itulah namanya rajah itu ya. Jadi rajah ini ya seperti zaman Nabi gitu ya. Itu ada salah satu sahabat itu yang bahkan diriwayatkan itu Aisyah itu. Ambil rambutnya Nabi, kemudian ditaruh di depan rumah yang langsung tembus ning langit. Terus sahabat-sahabat dipanggil, ya Allah dengan kemuliaan rambutnya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah turunkan hujan. Jadi orang nganggo salat istisqa rambutnya Kanjeng Nabi. Dan ternyata hujan betul. Nah, itu kan rambutnya Nabi lah. Kalau sekarang karena kita susah mencari rambutnya Nabi. Kalau yang di Turki, Istanbul, di Ayah Sofa itu ada sebetulnya. Cuman yang asli yang mana kita nggak tahu, wallahu alam. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang itu masih menyaksikan yang sebelumnya diyakini, ya, termasuk nasab gitu ya. Kemudian diyakini Habib itu adalah zuriyah Nabi tanpa tanpa DNA, tanpa dikaji. Oh, sekarang sudah mulai dikaji dan sebagainya. Kalau rambutnya Rasul sekarang misalnya ada dipamerkan di mana itu juga orang nanti akan curiga ki asli apa ora gitu ya. Nah, maka sekarang ini kita pakainya rajah gitu ya. Saya yakin orang yang punya rajah itu tidak punya keyakinan kalau rajah itu yang mendatangkan hajat-hajat kita. Tapi Allah yang mendatangkan hajat kita lewat ikhtiar. Ikhtiarnya kita adalah lewat wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Dalam Al-Quran ada itu. Nah, lantaran wasilah dengan rambutnya Nabi, dengan apa, termasuk rajah itu, asal kita pandai menata niat, itu tidak apa-apa dengan rajah-rajah tulisan-tulisan Arab. Bahkan tulisannya kadang tidak ngerti mocone piye gitu ya. Mungkin bahasa Suryani itu. Makoli. Lah itu boleh saja bisa, dan Allah itu kan memang menjelentreke atau nebar obat atau hal-hal yang menjadi wasilah di dunia ini ya untuk dipergunakan supaya semua itu ada lantarannya. Jadi Allah itu nyabut manusia itu langsung sakndang saknyat nyawane dipatekke kabeh itu bisa, tapi Allah mengutus malaikat. Itu kan Allah saja ngajarin wasilah. Apa Gusti Allah kira ora kuwasa to kok nyabut nyawa dadak ngongkon malaikat Israil. Kuasa, tapi Allah memberikan pembelajaran kepada kita, ojo awake dhewe kabeh sing nangani. Orang lain juga harus dibagai. Malaikat itu termasuk menteri-menterinya. Ibaratnya Gusti Allah presidennya ibaratnya itu seperti itu. Jadi memberikan pembelajaran supaya kita itu tidak kerja dewi ya, tim seperti Mas Arka itu ada siaran seperti ini butuh narasumber juga butuh yang mengantarkan gitu ya. Ada yang ya siaran langsung gitu ya, tapi tidak ada yang mengawal, itu kadang-kadang malah nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena kayak ngomong dewi gitu ya. So kok rada edan. Tapi kalau ada yang ngawal gini kan enak ya, kayak podcast itu kan butuh orang lain. Seperti itu Mas. Baik, terakhir nih Pak Kiai, mengenai surat Yasin ini, bagaimana cara untuk bisa membawa kita dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya. Jadi Yasin ini kan sebetulnya isinya kan banyak menerangkan tentang kehidupan akhirat gitu ya. Jadi ketika kita membaca surat Yasin, kita rutinkan itu sebetulnya kita membawa jiwa kita, ruh kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya kita itu enggak sembrono hidup gitu ya. Jadi kalau kita sudah membaca Yasin, merutinkan, mengistiqomahkan, insya Allah kita akan terjaga seperti yang di hadis tadi, termasuk dijaga dari hal-hal buruk yang ada di dunia. Insya Allah Allah akan selamatkan kita di akhirat, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas sama-sama waktunya untuk kita semuanya dan para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saatnya Arka dan juga kru segenap MAJ TV pamit undur diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.